Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada ahlu sirki wal wafa. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala nikmatnya, terutama nikmat iman dan Islam. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, pahlawan revolusi Islam, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan peluh dan darah beliau dalam mempertahankan risalah Islam sehingga kita pada zaman ini bisa merasakan Islam, bisa berislam dengan tenang tanpa halangan suatu apapun. Pada taukid kali ini saya ingin mengulas tentang faktor-faktor mustajabnya sebuah doa. Ada banyak faktor, namun pada kesempatan kali ini saya ingin merangkum faktor-faktor tersebut menjadi 3 poin penting. Yang pertama adalah poin tempat. Ada beberapa tempat yang sangat mustajab untuk doa. Di antaranya adalah Masjidil Haram di Makkah dan Masjid Nabawi di Madinah. Tak hanya doa, bahkan di 2 tempat tersebut semua amalan itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada faktor keadaan. Banyak sekali keadaan seorang muslim ketika berdoa akan diijabah langsung doanya oleh Allah. Di antaranya ketika seseorang tersebut terzalimi. Di sini Rasulullah menghimbau kita agar berhati-hati terhadap doa seorang yang dizalimi. Beliau bersabda, "Ittaqu da'watal mazlum fa inna bainahu wa bainallahi hijab." Berhati-hatilah kamu terhadap doa seorang yang engkau zalimi. Kenapa? Karena doanya itu langsung tembus ke langit ketujuh. Allah langsung mengijabah sebuah doanya. Maka kita harus berhati-hati terhadap doa tersebut. Jangan sampai kita menzalimi seseorang yang sampai orang itu mendoakan yang buruk terhadap kita. Banyak sekali keadaan-keadaan seseorang diijabah doanya. Tak hanya seketika dizalimi, ketika kita sedang berpuasa, ketika kita sedang menuntut ilmu. Bahkan dikatakan, ketika kita sedang menuntut ilmu, kita berdoa, tak hanya malaikat yang mengaminkan, tapi sampai ikan-ikan yang ada di lautan pun ikut mengaminkannya. Yang ketiga, ada faktor waktu. Waktu juga sangat berpengaruh terhadap mustajabnya sebuah doa. Ada waktu-waktu tertentu yang Allah langsung mengabulkan doa-doa tersebut. Di antaranya, waktu di antara azan dan iqamah. Ada juga waktu-waktu lain ketika kita di hari Jumat dan terlebih lagi di bulan Ramadan. Maka sering-seringlah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah sangat suka, sangat cinta kepada hamba yang sering berdoa kepadanya. Karena itu menunjukkan bahwa seorang hamba tersebut sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa taala, sangat membutuhkan bantuannya, sangat membutuhkan segala kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu janganlah pernah berputus asa dari sebuah doa. Dan sering-seringlah kita mendoakan tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain, untuk orang yang kita cintai, untuk guru-guru kita, dan untuk semua orang yang dekat dengan kita. Maka dari itu saya mengajak kalian semua untuk sering-sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah sangat menyayangi hamba. Terkadang sebelum kita berdoa pun Allah sudah memberikannya. Begitu baik Allah terhadap kita. Maka saya menganjurkan kepada kalian semua, berdoalah secara diam-diam atau tidak diketahui orang tersebut. Karena ketika kita mendoakan orang lain tanpa sepengetahuannya, itu juga mustajab. Dan berdoalah yang baik-baik, jangan sampai berdoa yang buruk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang hamba itu akan tetap dikabulkan selama dia tidak meminta sesuatu yang buruk dan dia tidak meminta pemutusan silaturahmi dan dia tidak terburu-buru. 3 hal itu. Maka para sahabat pun bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan orang yang terburu-buru dalam berdoa?" Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, yaitu orang yang berkata, "Aku telah berdoa begini dan begitu, tapi Allah Subhanahu wa taala belum mengijabah doa tersebut." Jangan sampai kita berputus asa dari doa-doa. Karena Allah tahu yang terbaik untuk kita.
mungkin tidak dikabulkan sekarang, karena Allah tahu waktu yang tepat untuk mengabulkan doa kita. Maka jangan pernah berputus asa dari doa, karena sejatinya doa itu meminta, bukan memaksa. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.